Dok, pernah dengar nggak ada anggapan bahwa pemberian ASI dari ibu yang terinfeksi hepatitis B atau C dapat menularkan penyakit tersebut kepada bayinya? Nah, sebenarnya anggapan ini timbul dari adanya penelitian yang menemukan komponen virus tersebut di dalam ASI ibu yang terinfeksi. Tapi benar nggak sih ASI dapat menjadi media penularan infeksi hepatitis B atau C pada bayi? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk simak video Alomedika kali ini. Halo dokter, saya Dokter Rara dari Alomedika. Selama ini ada kekhawatiran di kalangan pasien maupun dokter mengenai resiko penularan hepatitis B dan C dari ASI ibu yang terinfeksi kepada bayi yang disusui. Kekhawatiran ini didasari oleh laporan dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa komponen virus hepatitis B dan C dapat ditemukan di ASI. Contohnya nih dok, ada studi yang menemukan HBsAg, HBeAg, dan HBV-DNA pada ASI ibu yang terinfeksi hepatitis B. Selain itu, ada studi juga yang menemukan HCV-RNA pada ASI ibu yang terinfeksi hepatitis C. Nah, hal-hal inilah yang membuat orang beranggapan bahwa ASI mungkin bisa menularkan hepatitis B dan C secara vertikal dari ibu ke bayi. Akibatnya, ibu menjadi ragu nih untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Padahal, ASI eksklusif kan punya peran yang sangat penting ya dok untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Wah, jadi makin penasaran ya dok, gimana jawaban dari permasalahan ini? Tapi sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami tentunya, dokter bisa nih download aplikasi Alomedika. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, tindakan medis yang berguna banget untuk praktik kita sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin nih sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin. Plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedika. Tuh, lengkap banget kan ya dok? Jadi download aplikasi Alomedika sekarang juga di Google Play dan juga App Store. Oke, balik lagi ke pembahasan. Sebenarnya, studi lebih lanjut yang langsung mempelajari ada tidaknya penularan hepatitis B dan C pada bayi yang disusui ibu terinfeksi sebenarnya sudah dilakukan. Hasilnya, studi-studi ini tidak menemukan hubungan yang bermakna antara proses menyusui dengan resiko transmisi hepatitis B dan hepatitis C dari ibu ke bayi. Bahkan, pada bayi yang sudah divaksinasi hepatitis B saat lahir, perbedaan resiko infeksi hepatitis B antara kelompok yang mendapat ASI eksklusif dan kelompok yang mendapat susu formula hanyalah sebesar minus 0,8%. Transmisi vertikal dari ibu ke anak justru dilaporkan lebih sering terjadi karena kontak darah saat persalinan. Kira-kira apa ya alasan ASI tidak menjadi media transmisi hepatitis B dan C? Kalau alasan pastinya sih dok belum diketahui ya. Tapi ASI diketahui mengandung lactoferrin yang diperkirakan punya efek antivirus terhadap virus hepatitis dan beberapa virus lain. Selain itu, komponen-komponen virus yang ditemukan di ASI diduga hanya merupakan partikel sehingga tidak efektif untuk menularkan penyakit. Jadi, berdasarkan studi-studi tersebut, ibu yang menderita hepatitis B atau C masih diperbolehkan untuk menyusui ya. Malahan pemberian ASI eksklusif tuh disarankan banget nih dok, karena ya tentunya sangat bermanfaat untuk ibu dan bayinya. Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dilaporkan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gastroenteritis, infeksi saluran pernafasan, otitis media, alergi, dan bermacam gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga dapat menurunkan resiko diabetes mellitus tipe 2, kanker payudara, kanker ovarium, dan penyakit kardiovaskular pada ibu. WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI juga telah menyatakan bahwa ibu yang terinfeksi hepatitis B atau C dapat menyusui bayinya secara eksklusif. Alasan yang dapat menghentikan proses menyusui adalah adanya lecet atau perdarahan pada puting ibu. Bila hal ini terjadi, ASI dapat diberikan dengan sendok atau cup feeder atau diganti sementara dengan susu formula. Nah, untuk semakin meminimalkan resiko transmisi hepatitis B dari ibu ke bayi, bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi juga dapat diberikan vaksin hepatitis B dan imunoglobulin hepatitis B dalam 24 jam pertama kehidupannya.
Beberapa ahli juga mempertimbangkan pemberian antivirus pada ibu menyusui. Namun, karena efek obat antivirus pada bayi masih belum bisa dipastikan, pemberiannya belum dianjurkan. Oke deh dok, segitu dulu ya informasi yang disampaikan Alomedica kali ini. Kalau dokter ingin lebih banyak informasi medis yang praktis dan up to date, jangan lupa nih dok untuk subscribe ke channel YouTube Alomedica. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya dokter bisa tetap update ketika ada informasi baru di channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen pengalaman dokter terkait topik yang kita bahas kali ini ya. Atau mungkin ada topik lain nih yang menurut dokter seru kalau dibahas di Alomedica. Oke deh, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.